Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita bulan Rajab, kita dianjurkan berdoa. Apa doa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab. Karuniakan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Panjangkan usia kami sehingga kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Para pemirsa, alhamdulillah tahun ini Allah berkenan memberikan karunia besar kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Ramadan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Kepekaan sosial menjadi terasah, spiritualitas menjadi terarah, iman kita semakin bertambah. Dalam konteks kepekaan sosial, Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa mau berbagi kepada sesama. Saudara kita yang membutuhkan adalah merupakan pemandangan yang ada di kanan kiri kita. Disitulah manfaat kita ini diukur, produktivitas kita ini diukur. Melalui apa? Seberapa besar kita memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan itu. Karenanya Ramadan memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang mau berbagi dengan kawan seiring, teman sejawat kita yang membutuhkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks ini Imam Al-Ghazali memberikan klasifikasi kepada kita berdasarkan kontribusi dan manfaat yang kita berikan. Manusia itu dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, mathalul ghidha la yustaghna anhu. Orang itu diumpamakan seperti makanan pokok, mengenyangkan, menguatkan, memberikan nutrisi, memberikan tenaga. Orang kalau sudah diumpamakan seperti makanan pokok ini, dibutuhkan oleh banyak masyarakat, dibutuhkan oleh banyak kelompok. Seolah-olah orang itu akan terdiam 1000 bahasa tanpa uluran tangan kita. Kehadiran kita sangat didambakan oleh banyak orang. Disitulah peran dan fungsi kita di tengah-tengah masyarakat, memberikan kontribusi yang sangat berharga. Apapun yang kita punya, predikat yang melekat di dalam diri kita, seberapa besar kita ini memberikan manfaat kepada saudara kita, itu tergantung dari seberapa besar pula kontribusi kita, manfaat kita yang kita berikan kepada saudara-saudara kita itu. Saat mereka memberikan harapan besar kepada kita, disitulah kita ini diakui oleh mereka dan dijadikan sebagai tulang punggung kehidupan mereka. Maka kita menjadi makanan pokok bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini diumpamakan seperti obat. Imam Ghazali menyatakan, mathalud dawa yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Kita diumpamakan seperti obat
yang hanya dibutuhkan saat kita sakit, dibutuhkan saat kita perlu. Apa implikasi dari istilah ini? Begitulah masyarakat, begitulah orang-orang yang berada di sekitar kita. Kadang butuh dengan kita saat ada kepentingan. Sementara kepentingan sudah terpenuhi, orang pun akan berlalu dari wajah kita. Entah demikian, kita masih bisa memberikan kontribusi, memberikan manfaat, meskipun manfaat dan kontribusi yang kita berikan itu pada waktu-waktu tertentu saja. Dan yang ketiga, kita ini diumpamakan seperti penyakit. Imam Al-Ghazali menyatakan, "Mathalud da la yuhtaju ilaihi qattun." Kita diumpamakan seperti penyakit yang semua orang tidak butuh dengan kehadiran penyakit. Penyakit hanya akan merusak kehidupan. Maka janganlah menjadi penyakit. Kadang ada orang yang menjadi beban masyarakat, hidup dalam tumpuan orang lain. Kita oleh agama kita sangat dianjurkan untuk tidak menjadi yang demikian. Hidup hanya menjadi benalu sampah masyarakat, hidup dalam kehidupan orang lain, menumpang dalam kehidupan orang lain. Bahkan lebih tragis, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi sampah masyarakat, memporak-porandakan peranata sosial yang telah dibangun. Janganlah demikian adanya. Maka puasa memberikan pelajaran kepada kita untuk menjadi orang yang peka kepada orang lain. Saat saudara kita ditimpa musibah, akankah kemudian kita terdiam 1000 bahasa, membiarkan mereka terperangkap dalam himpitan kesulitan ekonomi, untuk kemudian kita tertawa di atas penderitaan mereka? Jawabannya sangatlah tidak mungkin seperti itu. Puasa tidak mengajarkan demikian. Puasa justru mengajarkan kepada kita agar ada sensitivitas di dalam diri kita, kepekaan dan radar sosial. Disitulah selain kita berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, kemudian intensitas hubungan kita kepada Allah kita rajut dengan kebersamaan Ramadan. Juga ada dimensi ibadah berbasis sosial kemasyarakatan. Saat kita bisa mengkombinasikan dua dimensi ibadah individual dan ibadah sosial, kita akan menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sekelumit renungan pada hari ini memberikan secercah harapan untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.